Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pada malam hari ini kajian sirah an-nabawiyah, sejarah manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian Nabi kembali ke Mekkah dan tambah diejek oleh kaumnya karena mereka merasa tidak mungkin terjadi ada perjalanan satu malam dari Mekkah ke Baitul Aqsa, kemudian naik ke langit dan pulang kembali hanya satu malam. Mereka tambah mengejek Rasulullah. Dan pada tahun itu, tahun ke-10, datanglah musim haji. Beliau pergi ke tempat haji di Mina, menawarkan dirinya di suku-suku Arab. Siapa yang mau menanggung beliau untuk membawa pulang ke sukunya, karena orang-orang Quraisy sudah tidak mengizinkan Nabi kita untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang menerimanya. Nah, pada malam hari ini kita sudah masuk di persiapan hijrah, yaitu tahun ke-11. Pada tahun ke-11 setelah kenabian, seperti biasa Nabi kita menawarkan dirinya kepada suku-suku Arab agar supaya mereka mau menerima Nabi dan Nabi akan ikut pergi ke kampung mereka mendakwakan Islam. Pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 6 orang anak muda. Ini tentunya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah jalan keluar terbaik. Dengan 6 orang inilah kita bisa merasakan Islam sekarang. 6 orang ini mereka keluar berhaji bersama musyrik Madinah. 6 orang semuanya masih anak muda. Dan semuanya tentunya waktu itu belum dikenal dengan Al-Ansar. Karena penduduk Madinah dikenal dengan suku Aus dan suku Khazraj. Dan 6 orang ini semuanya dari suku Khazraj. Maka Nabi tidak menawarkan dirinya kepada mereka, karena ini masih anak muda. Karena yang menjadi kepala suku adalah orang-orang yang sudah tua dari mereka. Maka Nabi mengajak mereka kepada Islam. Itu 6 orang itu tadi berjumpa di Mina. Di musim haji kan seputar Mina saja kegiatan. Karena dari Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi, kembali ke Ka'bah, kembali lagi ke Mina. Maka Nabi berjumpa dengan mereka di Mina dan Nabi mengajak mereka kepada Islam. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan semuanya masuk Islam. 6 orang tadi masuk Islam. Di Makkah tidak ada yang menerimanya.
Tapi ini adalah al-fath min Allah. Tentunya pembukaan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita. Bahwa 6 orang tadi masuk Islam. Setelah selesai musim haji, mereka kembali ke Madinah. Mereka kembali ke Madinah dan mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi. Karena juga di Madinah belum ditahu itu Islam. Belum dikenal dengan keislamannya. Bahkan yang ada di Madinah adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi. Itu yang kuat di Madinah. Dari agama ahli kitab. Cuman kalau kita bertanya, kenapa tiba-tiba 6 orang ini bisa masuk Islam? Jadi ceritanya di Madinah, kalau ada perselisihan di antara mereka, maka orang ahli kitab dari kalangan Yahudi akan berkata kepada mereka, tunggu, ini sudah masa kenabian akan datang. Akan datang kepada kita nabi yang akan memutuskan antara kita, yang menyatukan kita. Jadi dia sudah sering bercerita begitu, karena orang Yahudi tahu bahwa akan datang nabi, nabi terakhir. Disebutkan dalam kitab mereka. Nasoro juga tahu, sebagaimana di awal nabi diangkat menjadi nabi, diketahui oleh Waraqah ibn Naufal, seorang Nasoro, bahwa ini adalah nabi Allah. Karena sering mendengarkan itu dan dia cocokkan, inilah nabi ini. Akhirnya semua mereka 6 orang masuk Islam. Kembali mereka ke Madinah setelah musim haji. Mereka mulai mengajak orang lain untuk beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuahkan hasil walaupun sedikit. Karena juga ilmu mereka baru sedikit, hanya berjumpa di musim haji kembali. Iya. Akhirnya ada beberapa orang masuk Islam. Di penduduk Madinah. Maka pada musim haji tahun ke-12 kenabian. Maka terjadilah pertambahan jumlah Muslim yang datang haji dari Madinah. Datanglah haji dari Madinah 12 orang. 12 orang. 6 ya, 5 dari mereka tadi kan ada 1 orang yang ikut haji dan ditambah 7 orang yang masuk Islam baru. Yang hasil dari 6 orang tadi. Hasil dari 6 orang tadi. Akhirnya mereka ber-12 haji dan disitulah terjadi baiat yang pertama. Namanya Baiatul Aqobah Al-Ula. Baiat Aqobah yang pertama karena terjadinya di Mina di daerah Aqobah. Di seputar Jumroh. Tempat pelemparan Jumroh. Diceritakan oleh Ubadah bin Samit karena dia termasuk dari 12 itu. Beliau berkata, kuntu fi man hadarul aqabatul ula. Saya adalah termasuk yang hadir di baiat Aqobah yang pertama. Ini di tahun 12 kenabian, bukan 12 Hijriah. 12 setelah Nabi kita diutus. Umur Nabi tentunya adalah 52 tahun. Ubadah bin Samit termasuk yang hadir. Belum bercerita tentang jumlahnya. Wa kunna 12 rajulan. Kami ada 12 orang.
Fabaya'na Rasulullah ala bai'atin nisa. Kami pun membaiat Rasulullah dengan baiat yang para perempuan setelah itu membaiat Rasulullah dengannya. Yaitu mereka membaiat Rasulullah. Pertama, Allah nusyrika billahi syai'a. Untuk tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Karena itu keharusan dari la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wala nasrik. Kami juga membaiat Rasulullah untuk tidak mencuri. Wala nazni. Kami membaiat Rasulullah untuk tidak berzina. Wala naqtul auladana. Dan kami membaiat Rasulullah untuk tidak membunuh anak-anak kami. Karena orang jahiliyah, kalau lahir perempuan dia bunuh. Malu. Maka mereka membaiat Rasulullah untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Wala na'tiya bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Dan kami membaiat Rasulullah untuk tidak berdusta. Apakah dari belakang atau dari arah tangan atau dari arah kaki? Wala na'sina fi ma'ruf. Kami juga membaiat Rasulullah untuk tidak durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang baik. Dan Nabi berkata kepada mereka, ketika itu Nabi baiat mereka untuk tidak melakukan semua itu, mereka bertanya, kalau kami melakukan itu, apa yang kami dapatkan? Itu 12 tadi. Sebentar kita akan sebutkan namanya. Kalau kami melakukan tadi itu, janji itu, apa yang kami akan dapatkan janji sebaliknya dari Allah? Kata Nabi, fa'in wafaitum falakumul jannah. Jika kalian memenuhi itu tadi, maka untuk kalian surga. Untuk kalian surga. Mereka pun sepakat, ya, dengan hal itu dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah itu mereka berpencar. Dan ini terjadi di hari-hari tasyrik yang jumlahnya tadi 12 orang. Dan ini bukan lagi hanya dari suku Khazraj, juga sudah bertambah dari suku Aus. Nanti disatukan dengan nama Al-Ansar. Mereka adalah As'ad ibn Zurarah. Ini nanti yang paling berjasa untuk persiapan baiat kedua. Dia adalah As'ad ibn Zurarah, Auf ibn al-Harith, ibn Rifa'ah ibn Afra, Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan, Qutbah ibn Amir ibn Hadidah, Uqbah ibn Amir ibn Nabi, Mu'ad ibn al-Harith ibn Afra, Dakwan ibn Abdi Qais, Ubadah ibn Samit, tadi yang menceritakan kisahnya, Yazid ibn Tha'labah, Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadl. Ini semua dari Khazraj, 10 orang. Kemudian 2 orang dari suku Aus, yaitu Abu Al-Haytham ibn Tayyihan dan Uwaim ibn Sa'idah. Ya, ini jumlahnya 12 orang. Maka tibalah mereka untuk kembali ke Madinah.
Maka tentunya karena mereka sudah banyak jumlahnya, dan bahkan tadinya cuma 6 orang menjadi 12, berarti di Madinah sudah butuh yang namanya orang yang mengajarkan mereka agama, yaitu berdakwah. Maka terjadilah pengutusan dai pertama dalam Islam. Nabi mengutus bersama 12 tadi seorang sahabat yang sangat berilmu dan pandai dalam menyampaikan ilmu, Mus'ab ibn Umair. Ini adalah orang paling berjasa dalam Islam. Karena sebab utusan pertama inilah bisa dikatakan kita bisa kenal Islam sekarang. Mus'ab ibn Umair, Nabi utus bersama 12 orang tadi ke Madinah. Di Madinah beliau tinggal di rumahnya As'ad ibn Zurarah dari suku Khazraj. Dan As'ad orang yang cerdas juga. Dia tidak berdakwah kepada orang-orang biasa. Langsung beliau tunjuk, beliau ajak Mus'ab ibn Umair, ayo kita pergi berdakwah ke sana. Di sana ada 2 orang pimpinan sukunya, yaitu Sa'ad dan Hudair. Waktu itu adalah termasuk pimpinan suku besar di Madinah. Iya. Datanglah yang pertama sekali itu Sa'ad. Ini adalah pimpinan kaumnya, kata As'ad. Kamu ajak dia kepada Islam. Kata Mus'ab ibn Umair, kalau dia mau duduk, saya akan ajak. Tapi kalau dia tidak mau duduk, tidak. Iya. Saat dia datang, dia bertanya kepada As'ad tentang mereka berdua. As'ad bilang, kalau kamu mau duduk, dia akan sampaikan. Akhirnya Sa'ad duduk. Dan dia berkata, kamu duduk saja dulu dengar. Kalau kamu tidak suka dan kamu anggap ini aneh, kamu boleh tolak, tidak ada masalah. Kamu boleh bantah bahkan. Akhirnya dia duduk. Dia duduk, dia dengar. Dia bilang, ma'asan hadal kalam. Mus'ab ibn Umair bacakan kepadanya Quran. Kabarkan kepadanya tentang Islam. Langsung dia bilang, bagusnya ini ucapan. Seperti ucapan Umar bin Khattab juga sebelumnya. Karena semua orang sebenarnya cukup mau dengar, pasti dia terima Islam. Kalau mau dengar. Banyak orang tidak terima Islam karena tidak mau dengar dulu. Takut dulu. Iya. Maka saat dia dengar, bagus ini ucapan. Langsung dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya masuk Islam? As'ad bilang gampang. Kamu mandi, bersyahadat, kamu telah masuk Islam. Iya. Dia pun lakukan itu. Bersyahadat dengan syahadat yang benar, maka dia menjadi Muslim. Dia bilang, tunggu. Saya ada satu orang di belakangku. Saya ada temanku. Kalau dia juga masuk, ini di Madinah akan ramai orang masuk Islam. Maka dia panggil namanya Khudair. Pimpinan juga di kaum. Dia datang. Dia kebetulan lagi duduk di perkumpulan kaumnya. Dia lihat saat dari jauh datang.
Dia bilang kepada teman-temannya, dia bilang, seperti ini dia datang dengan wajah yang berbeda. Sudah beda wajahnya karena sudah masuk Islam. Kita lihat apa yang dia bawa. Iya. Dia ceritakanlah tentang apa yang dia dapat. Di sana ada 2 orang. Ceritakan begini, ayo antum kita ke sana. Kalau kamu nanti suka, kamu terima. Kalau enggak apa-apa, kamu tolak. Sampai di sana maka Mus'ab ibn Umair melakukan hal yang sama seperti pada saat tadi. Dia juga punya sikap yang sama. Ketika mendengarkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, langsung berubah di wajahnya dan diketahui oleh As'ad ibn Zurarah bahwa ini akan menerima Islam. Dia juga berkata seperti teman yang pertama, apa harus saya lakukan? Sudah sama dengan dikatakan kamu cukup begini, kamu masuk Islam. Setelah 2 orang ini masuk Islam, dia kumpulkan sukunya. Dia berceritalah tentang Islam. Maka tidak ada satu rumah pun dari rumah Madinah kecuali ada Muslim. Ini sepulang dari tahun ke-12. Iya. Ini asalnya tadi dari 12 orang, 6 menjadi 12. Iya. Setelah itu tidak ada satu rumah pun dari penduduk Madinah kecuali pasti ada Muslim. Sisa orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak ikut. Tapi ini masih belum terang-terangan tadinya, kecuali setelah ini sudah ramai. Maka dekatlah musim haji di tahun ke-13 kenabian. Inilah puncaknya. Termasuk yang masuk Islam, Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, ini menuju tahun ke-13 ini. Di haji di tahun ke-13. Karena kaum muslimin di Madinah sudah ramai, sudah banyak. Mereka pun bermufakat, bermusyawarah. Mereka berkata, hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutarrat fi jibali Makkah wa yukhaf. Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah diusir di gunung Makkah sana dan beliau dikhawatirkan akan dibunuh di sana. Ini buah dari dakwah Mus'ab ibn Umair. Ramai kaum muslimin sampai mereka sekarang sudah bersepakat, ayo kita bawa Rasulullah ke sini ke Madinah. Inilah sejarah awal hijrah. Jadi dimulai dari 6 orang. Mulai dari 6 orang. Dan seperti itulah Islam. Bada al-Islam goriban. Wasayaudu goriban kama bada. Islam mulai dengan asing. Dan juga akan kembali asing. Dari sini kita dapat faedah, jangan bersedih dengan sedikit. Yang berpegang dengan apa yang Nabi pegang. Yang tidak syirik, tidak mencuri, tidak zina, tidak berdusta. Yang para sahabat tadi yang 12 membaiat Rasulullah SAW di atas itu.
dan tidak durhaka kepada Rasul dalam kebaikan, tidak durhaka kepada Rasul, tidak menyelisih jalannya. Ini contoh bagi kita. Tidak perlu kita khawatir karena sedikit. Yang penting itu tadi, tidak syirik, tidak pergi ke kuburan untuk berdoa minta rezeki, anak, dan lain-lainnya. Tidak bernadar kepada selain Allah. Iya. Demikian pula tidak menyembelih untuk selain Allah. Pokoknya tidak syirik. Kapan itu? Tidak apa-apa sedikit. Lihat ini 6 dari 12. 12 setelah itu penuh rumah di Madinah Muslim. Maka kata Jabir, di tahun itu kami pun bersepakat untuk memilih, tapi masih belum terang-terangan, di antara kami 73 orang untuk pergi haji. Jadi 6 menjadi 12. Sekarang di tahun ketiga ini mereka haji, mereka pilih 73 orang laki-laki dan 2 perempuan. 2 perempuan. 70 ini panjang kita sebutkan. Adapun 2 perempuannya adalah Nusaibah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amr. 2 orang perempuan berani dalam Islam, datang juga membaiat Rasulullah di bai'ah Aqabah yang kedua. Mereka berangkat haji, datang musim haji, sepakat mereka berangkat haji, 70 orang, 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, semuanya adalah 75 orang. Berlipat kaum muslimin. Mereka datang kepada Rasulullah di musim haji. Akhirnya berlalu, tentunya sudah sampai Makkah, dan mereka datang bersama juga orang-orang musyrikin yang lain yang masih beragama musyrik, karena mereka juga berhaji ikut agama Nabi Ismail. Datang haji tanggal 8, 9 Arafah, kembali ke Mina tanggal 10, tanggal 11, dan mereka berjanji ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertengahan hari tasyrik. Itu hari tasyrik kan 3, 11, 12, 13. Mereka berjanji ketemu Rasulullah sepertiga malam pertama di tanggal 12. Di tanggal 12. Diceritakan oleh Jabir, fajtama'na indah min rajul wa rajulain hatta tawafaina. Kami pun berkumpul satu persatu, jadi tidak rame-rame langsung. Sama di lembah Aqabah, di lembah Mina. Di lembah Mina. Kami berkumpul satu persatu. Sampai pun kami semuanya berkumpul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk di situ adalah yang datang haji ini As'ad Ibnu Zurarah tadi yang diutus bersama Mus'ab Ibnu Umair. Iya. Masuk juga beliau radhiyallahu taala anhu. Mereka berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka
belum kenal sama sekali Nabi Muhammad SAW. Belum pernah lihat. Waktu itulah mereka lihat Nabi SAW. Dan mereka berkata, silakan ya Rasulullah, engkau berbicara. Apa yang kamu inginkan? Artinya mereka sebelumnya sudah siap. Karena Nabi memang menawarkan diri ke suku-suku Arab, tidak ada menerimanya. Dan mereka sudah siap ini langsung bawa pulang Rasulullah. Karena mereka sudah datang ramai, 75 orang. Mereka ingin langsung bawa juga di musim haji itu. Setelah musim haji, langsung ke Madinah. Tapi Rasulullah tentunya menunggu perintah hijrah dari Allah. Kan tidak boleh langsung pergi meninggalkan orang yang tidak menerima Islam. Jangan sampai Nabi kita belum khawatir seperti Dhannun, Nabi yang ditelan oleh ikan. Nabi siapa itu? Yunus alaihissalam. Kita tahu Nabi Yunus beliau dihukum oleh Allah dengan ditelan oleh ikan itu. Jadi beliau berdakwah kepada kaumnya, tidak ada menerimanya. Akhirnya beliau putuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya. Itulah sejarahnya. Di tengah laut terjadi angin kencang dan ombak. Dan yang membawa kapal memutuskan di tengah kita ini ada orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita harus membuangnya. Tapi mereka tidak tahu siapa. Akhirnya mereka melakukan undian. Yang keluar namanya Yunus. Tapi mereka tahu ini Nabi. Masa dia durhaka kepada Tuhannya, menyebabkan ini musibah, angin kencang, ombak. Sampai mereka ulang 3 kali, masih namanya juga naik. Akhirnya Nabi Yunus pun bercerita bahwa saya ini meninggalkan kaumku, tidak sabar berdakwah di tengah mereka. Ia sudah belum pasrah untuk dibuang. Itulah dibuang ke laut. Dan ditelan oleh ikan besar dan dikeluarkan kembali kepada kaumnya. Iya, dilemparkan kembali kepada kaumnya. Itulah yang Nabi takutkan. Belum tidak mau seperti Nabi Yunus. Karena tidak diterima, pergi. Maka belum tunggu perintah dari Allah. Cuman Nabi membaiat mereka, jika datang masanya, apakah kalian siap atau tidak? Maka di antara lafaz baiatnya, sumpah dan janji setianya. Nabi berkata kepada mereka, 70 orang ini, 75 orang. 2 perempuan, 73 laki-laki. Kata Nabi kepada mereka, tubayi'unani ala sam'i wa ta'ah bin nasyat wal kasal wan nafaqah fil usr wal yusr wa alal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sudah beda janji setianya. Wa antakulu fillahi la takhafuna fillahi laumata laim wa ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakumul jannah. Masya Allah. Kata Nabi, kalian baiat saya untuk dengar dan taat. Saat kalian semangat ataupun saat kalian malas. Inilah baiat generasi Islam yang pertama. Kalian harus bersumpah untuk tetap dengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kalian bersemangat atau saat kalian malas. Karena kita tidak boleh hanya beribadah kepada Allah saat semangat. Saat malas kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka Nabi membaiat mereka. Kalian dengar dan taat
saat semangat dan malas, dan kalian berinfak saat susah dan mudah, dan kalian mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan untuk berkata kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak takut celaan orang-orang mencela. Karena banyak orang meninggalkan berucap dengan ucapan yang benar karena takut celaan orang. Maka termasuk baiatnya adalah tidak takut celaan orang dalam menyampaikan kebenaran. Dan untuk menolong saya, membela saya nanti kalau saya datang kepada kalian, kalau sudah ada waktunya, kalian membela saya seperti kalian membela diri kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, maka untuk kalian surga. Sedikit saja. Semua ini adalah, terbanyak adalah hak Allah. Dengar, taat, saat semangat dan susah, berinfak, saat susah dan saat mudah, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, tetap berucap yang benar, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Itu hak Allah. Kemudian, adapun terkait dengan Nabi kita, kalian menolong saya. Kalau nanti saya datang kepada kalian, kalau saya berhijrah, kalau sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian melindungi saya seperti kalian melindungi diri kalian, istri kalian, anak kalian, maka bagi kalian surga. Kita tahu dari semua tadi itu semuanya berdiri. Berdiri dan mengatakan siap. As'ad ibn Zurarah beliau berkata, Ruwai dan ya ahla Yathrib, pelan-pelan, pikirkan dulu, hati-hati wahai penduduk Yathrib. Kalian tahu apa ini sumpahnya? Apa kalian mampu lakukan? Karena As'ad yang sudah duluan melakukan baiat itu dan sudah teruji sebelumnya. Sebabnya lah banyak muslim di Madinah. Makanya beliau ingatkan dulu. Iya. Dan ini yang datang, As'ad ternyata paling mudanya usianya. Karena ini sudah para pembesar yang datang untuk membujuk Rasulullah supaya mau ke Madinah. Ketika As'ad menasihatkan kepada mereka hal tersebut, ya, maka semua mereka mengatakan fawallahi. Mereka berkata dulu kepada As'ad, amit anna ya As'ad, minggir dari kami, kan dihalangi, tunggu dulu. Kalian sadar ini apa yang kalian lakukan? Yaitu untuk memberikan ya keyakinan dulu kepada mereka, apakah memang kalian mampu nanti kalau ini Muhammad datang, masalahnya kalian akan berperang dengan orang Quraisy, orang Makkah. Iya. Kata semua mereka, amit anna ya As'ad, minggir dari kami wahai As'ad. Fawallahi la nada'u hadil bai'a abada. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan baiat ini selama-lamanya. Wala naslubuha abada. Kami tidak akan melewatkannya selama-lamanya. Maka kata Jabir bin Abdullah, fakumna ilaihi fabaya'nahu. Maka kami pun berdiri kepada Rasulullah, menjabat tangan beliau dan membaiatnya.
dengan syarat, kata Jabir bin Abdullah, kami dapat surga. Dan seluruh yang datang di bai'ah itu dijamin surga. Karena syaratnya kalau mereka penuhi surga. Inilah Ansor nantinya. Dari sini mereka baiat, akhirnya ya mereka kembali ke Madinah dan mereka kembali dengan membawa berita bahwa Rasulullah SAW siap jika ada perintah dari Allah untuk berhijrah. Mereka kembali di tahun itu. Dan ini tentunya di penghujung tahun ke-13. Iya. Dan setelah itu Nabi diperintahkan untuk berhijrah. Ini insya Allah kita ambil lagi nanti di pertemuan akan datang. Mulai hijrahnya Nabi, perjalanannya. Hari apa Nabi keluar setelah itu? Bulan berapa, hari apa, dan berapa hari Nabi di perjalanan dari Mekah ke Madinah, dan di mana dulu beliau tinggal pertama, kemudian masjid apa yang beliau bangun pertama. Ini nanti setelah kita masuk di pelajaran hijrah Nabi ke Madinah, kota Nabi sekarang, yang alhamdulillah tentunya kita semuanya ya biasa mendengarkan tentang hijrah. Tinggal nanti kita lihat rincian dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.